Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mewakili Forkopincam. Jadi terkait dengan SPPG Pati Raja ini, kami satu Forkopincam tentunya berharap agar SPPG ini bisa berjalan dengan lancar, aman. Terus sudah banyak hal yang sebenarnya kita lakukan. Jadi dari sebelum SPPG ini berjalan, kita sudah pernah kumpulkan para ownernya, terus SPPI-nya terkait dengan agar nantinya dalam pelaksanaan MBG ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan SOP yang diberikan. Jadi untuk menunya juga harus sesuai, jangan sampai menunya yaitu tadi seperti kejadian di tempat lain ada yang dikurang-kurangi atau tidak sesuai. Nah itu yang kita hindari, dan kita Forkopincam bersama dengan Pak Kades juga tentunya akan selalu mengawasi bersama dengan para penerima manfaat, terutama guru-guru. Nah itu juga sudah kita sampaikan, juga supaya buat grup. Jadi SPPG Pati Raja ini nanti akan membuat grup untuk penerima manfaat sekolah-sekolah, dibuatkan grup. Jadi kalau ada sesuatu ataupun ada kejanggalan-kejanggalan itu nanti bisa disampaikan lewat grup. Jadi biar cepat penanganannya. Termasuk juga tentunya ada pengawasan dari puskesmas. Tadi sudah ada pengawasan dari puskesmas, pengecekan, terus selalu puskesmas juga ikut mengawasi, mengecek terkait dengan makanan itu. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Sekca mungkin ada tambahan Bu? Lengkap udah, cukup. Pak Kapolsek? Saya kira udah lengkap Pak Dadang. Gitu. Saya menambahkan aja, Jeh. untuk SOP memang harus betul-betul ketat. Artinya tidak ada ruang untuk bisa penyelewengan. Dan kami berharap dari Forkopincam akan selalu mengawasi semua SPPG yang ada di Pati Raja agar bisa berjalan sesuai dengan rem. Nah, kemudian Pak Kades ini, khusus Pak Kades, ini kan programnya program nasional Pak Kades. Tentunya birokrasi dari pusat ke bawahnya Pak. Nah, kemudian dari pihak desa langkah apa untuk kerjasamanya dengan membantu program pusat untuk kesusahan ini gimana Pak? Ya, terima kasih. Sesuai arahan dari pusat dan dari Pak Bupati dan Pak Camat bahwasannya kami mendukung sepenuhnya untuk SPPG di Desa Pati Raja. Yang kedua, saran kami juga kearifan lokal untuk diikutsertakan sehingga nanti kebersamaan antara SPPG yang ada di Pati Raja dengan kami di pemerintah desa bersama rakyat Pati Raja tentunya nanti saling mendukung. Itu seperti itu Pak. Dan yang terakhir ya kami dan pribadi saya bersama Kepala Desa Pati Raja mendukung penuh adanya SPPG di Desa Pati Raja. Seperti itu Pak. Dan saya pernah mendapatkan data Ya. Istilahnya relawan SPPG ini bukan 70% Pak, tapi hampir 90% Pak. Oh iya. Ya, tadi Bapak ngendika 70% yang benar yang mana nih Pak? Ya. Jadi kemarin saya mintakan memang daftar untuk kearifan lokal. Yeah. Saya kan baca di situ karena hanya sebentar ya saya perhitungan tulisan di situ Pati Raja. Kalau salah mohon maaf, tapi perkiraan saya gitu. sekitar 70%. Gitu. Tapi yang prinsip kami mendukung dan kami juga minta ada kerjasama dengan pemerintah Desa Pati Raja karena kami juga ada BUMDes. Gitu. Seperti itu. Tentunya dengan BUMDes sama SPPG kan mestinya dia akan mencari komputer yang terbaik Pak. Ya. Nah, apakah BUMDes juga siap untuk harga yang bersaing Pak dengan komputer yang lain Pak? Yang penting sportivitas, kualitas, monggo. Gitu aja. Seperti itu. Ya, kami juga tidak akan memaksakan, tapi insya Allah kan kayak gitu. Keterbukaan dan kerjasama yang baik, dan karena BUMDes juga di bawah naungan kami dari pemerintah dan kami terendah untuk tingkat desa. Mendukung penuh kebijakan-kebijakan nasional oleh Pak Presiden. Gitu. Seperti itu. Terima kasih Pak Lurah. Bu Sekca izin Bu, seandainya ada permasalahan Bu, teknisnya harus gimana Bu? Kalau misalnya ada permasalahan, ya teknisnya kita sepakati dulu dengan Forkom Sekcam. Ini kan hal yang baru berdiri di sini ya. Jadi nanti kita akan rundingkan juga karena Forkom
Pincam ini kan ada tiap bulan atau 3 bulan sekali ada pertemuan. Oh, koordinasi. Nah, nanti kita buat alurnya seperti Oh, apa, gitu. nanti disesuaikan juga bekerja sama dengan ketua SPPG-nya. Karena segala sesuatunya itu kan harus terstandarisasi, tertulis. Apa yang kita kerjakan kita catat, dan apa yang kita catat kita kerjakan. Jadi semua harus legal. Seperti itu. Begitu Bapak. Ya, kalau jumlah dari penerima manfaat Ibu dengan satu SPPG yang dibangun ini sudah cukup atau masih kurang Bu? Idealnya Bu. Kita harus Di melihat Patikrad. data. Oh, Berapa gitu. data jumlah muridnya, Ya. penerima manfaat, berapa standar ahli gizi untuk berapa orang. Nah, itu kita harus lihat buku pedoman dari Anunya. standar ahli Oh, gizi. gitu. Betul gitu Pak Daramil ini. Terkait dengan penerimaan manfaat, untuk jumlah siswa itu kan sekitar 9.000 Oh, 9.000. di Patikraja ini. Iya. Jumlah siswa itu sekitar 9.000 dari mulai TK sampai SMA. TK sampai. Terus SPPG yang ada di Patikraja rencanakan nanti ada 4 yang sudah berdiri, yang sudah running 2 di Gedung Ringin 1 dengan di sini. Jadi masih ada 2 lagi yang belum, masih tahap proses pembangunan, dan masih ada juga yang masih kekurangan ahli gizi, itu di Notok dengan di Gedung Ringin 2. Dengan jumlah 9.000 itu kalau dirampung dengan 4 SPPG itu sudah mencukupi, karena jumlahnya sekitar 2.400-an tiap SPPG. Itu sangat-sangat Ideal ya Pak. Ideal, karena masih mencukupi. Kalau sudah di atas 3.000 lah itu sudah kurang ideal. Tapi kalau 2.400-an masih mampu lah itu untuk SPPG itu. Diharapkan dengan jumlah yang segitu ya bisa maksimal dalam pelayanan. Oke, terima kasih Pak Danamil, Bu Sekcam, Pak Kapolsek, Pak Kades, terima kasih. Mudah-mudahan SPPG yang di sini lancar semuanya. Amin. Terima kasih.